Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bagi generasi Yang Al-Fardani selalu ceria, bahagia, semangat, semangat, semangat. Masya Allah, semangat betulan ya. Baik, insya Allah kita akan melakukan pembelajaran IPS pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran agar pembelajaran kita berkah insya Allah, siapa ketua kelasnya nak? Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nadia Kurniawan. Oke, baik, berarti 2 izin ya. 2 izin, selebihnya hadir semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk menghadiri pembelajaran atau kelas kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta anak-anakku bisa berdiri sejenak, sebentar. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anakku dipersilahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita, saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Pada proses pembelajaran, kalian harus bisa bertanggung jawab, bekerja sama, menghargai dan menghormati, serta bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jangan lagi ada yang ini temennya, ya, yang mengganggu satu sama lain sehingga pembelajaran tidak kondusif ya, atau mengganggu alurnya pembelajaran. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Mantap sekali ya. Baik, siapa di antara kalian atau siapa di sini anak-anakku yang biasa jajan di kantin? Selalu ya? Atau bawa bekal? Nah, ada yang bawa bekal, ada yang jajan di kantin. Nah, ketika kalian jajan di kantin, apakah kalian membayarnya pakai uang cash atau bagaimana? Pakai uang kertas atau pakai uang logam? Uang kertas atau uang logam? Atau pakai kiris ya? Kiris. Ada yang pakai kiris? Di bawah bisa, di kantin bawah bisa pakai kiris? Belum. Berarti pakai uang kertas. Ya. Ada di sini yang mengumpulkan uang logam sengaja untuk ini? Jadi lebih banyak yang beredar adalah uang kertas. Nah, pernahkah kalian berpikir dulu sebelum ada uang, bagaimana orang-orang melakukan transaksi? Nah, bagaimana orang-orang melakukan transaksi sebelum adanya uang? Barter, betul. Apalagi? Apa nak? Menggunakan emas, betul juga. Perlukah saya ini mengajar lagi karena hampir betul semua. Apalagi? Jadi yang dikatakan temannya betul ya, sebelum adanya uang, ada uang yang seperti kita pegang sekarang, ada yang menggunakan emas, betul. Ada yang barter, betul. Tapi kenapa itu tidak dilakukan lagi sampai sekarang? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang uang, jenis-jenisnya uang, terus apa saja fungsinya uang, dan lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi, pegadaian, dan bank perkreditan rakyat yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk anak-anakku. Ketika kalian bisa menjawab, angkat tangan, jangan berebutan. Bisa ya? Pertama, apa jadinya jika di dunia ini tidak ada uang? Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Saki. Kalau tidak ada uang, Iya. jadi menggunakan metode pembayaran dengan cara
bisa menggunakan metode pemberlakuan. Oke, good job. Pertanyaan kedua, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kenapa ada uang logam dan ada uang kertas? Apa bedanya dari keduanya? Dari segi bentuknya sudah berbeda, dari segi bahannya sudah berbeda, satu kertas, satu logam. Dari segi beratnya juga berbeda. Coba bawa uang 1 juta pakai uang 100.000 dengan uang 1.000. Pakai 1 juta. Uang logam 1 juta, berat atau tidak? Berat. Kalau dikasih ke uang logam 1 juta, mau dibawa ke ini, bisa bawa atau tidak? Tidak. Itu akan mengganggu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, di sini lagi yang ketiga, pernahkah kalian menggunakan QRIS, kartu debit atau mobile banking? QRIS ya, ada yang pernah menggunakan itu? Anak-anak zaman sekarang pakai Dana, OVO atau apa segala macam tuh. Baik. Nah, saya mau bilang seperti ini, Nak. Bahwa uang tidak hanya bisa untuk membeli barang ataupun jasa, tapi juga bisa mengubah masa depan kita. Kenapa uang bisa mengubah masa depan kita? Dengan memahami bagaimana uang berasal, bagaimana cara kerjanya, serta bagaimana mengelola uang melalui lembaga keuangan, kalian akan punya bekal penting untuk menjadi pribadi yang cerdas secara finansial. Cerdas secara finansial artinya adalah orang-orang yang mampu mengelola keuangannya dengan baik. Di masa depan, kalian pasti punya tabungan. Nah, tabungannya itu pasti untuk apa, Nak? Untuk beli rumah atau mungkin bisnis sendiri untuk mencapai cita-citanya ya. Pasti punya sesuatu yang ingin kita miliki, betul? Semuanya butuh uang. Semua bisa tercapai jika kalian mengerti cara kerjanya uang, mulai dari sekarang. Mungkin materi kita hari ini sederhana, tapi ketika kita mampu mengelola keuangan dengan baik, yakin dan percaya, kalian di masa depan menjadi generasi bukan lagi generasi yang ini, tapi generasi yang cerdas secara finansial, artinya generasi yang bisa mengatur keuangannya dengan baik. Orang-orang sukses itu adalah orang yang mengatur keuangannya dengan baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kalian diberikan 100.000, jajan kalian per hari anggaplah 20.000. Terus ada dua orang yang berbeda, dia tetap belanja 20.000, sisanya ditabung. Ada orang mumpuni dapat 100, habiskan. Nah, kalian mau jadi apa? Yang besok masih ada simpanan atau ini habis hari ini? Tinggal kalian memilih. Ya. Jadi pelajaran kita ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya paling penting untuk diri kita. Ya, paham? Oke. Nah, kalau sudah paham, siap untuk belajar tentang materi uang dan lembaga keuangan? Siap. Saya tes, tepuk siap belajar. Tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini seperti challenge, Nah. Ketika pernah main game? Pernah dong. Ada challenge-nya. Nah, ketika kalian dianggap lulus, ketika kalian keluar dari kelas ini bisa mengetahui semua ini. Bisa menyelesaikan tujuan ini. Jadi, kurang lebih 2 JP kita belajar IPS hari ini. Kalau kalian bisa memahami semua ini, kalian bisa mendeskripsikan asal mula terciptanya uang, menjelaskan pengertian dan fungsi uang dalam kehidupan ekonomi, dan serta menjelaskan peran dan fungsi lembaga keuangan, berarti kalian berhasil menyelesaikan challenge atau tujuan pembelajaran kita. Bisa? Bisa. Bisa ya. Baik. Sebelumnya ini ada video pembelajaran, dengarkan baik-baik dengan saksama, nanti coba kalian analisis, nanti saya coba mengetes dari apa yang kalian dengarkan. Mengenai uang dan uang. Pertama, asal mula terciptanya uang. Uang diciptakan karena masyarakat membutuhkan alat tukar yang lebih efisien. Bagaimana pemahaman apa yang kalian dapatkan tentang materi di atas, silahkan tulis di kolom komentar. Bukan tulis di kolom komentar, silahkan ungkapkan
Pemahaman apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran singkat tadi? Oke? Kan dulunya Mm-mm. orang bayar pakai barter. Ya. Cuman katanya susah karena susah dapat barang yang sesuai dengan yang dimaui. Ya, diinginkan, betul. Muncullah uang sebagai alat tukar karena masyarakat butuh alat tukar yang mudah daripada barter karena barter susah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Masih ada? Oke, Safira. Jenisnya uang itu ada dua, kartal sama viral. Kartal itu yang kayak pada sekarang, koin sama kertas. Ya. Terus viral itu yang kayak di bank. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Safira. Sekarang, perhatikan baik-baik. Kita akan mempelajari runtun ya, dari awal mulanya ada uang, jenisnya uang, beserta lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu akan dibagi menjadi dua. Ada yang bank dan ada yang bukan bank. Mari kita lihat sama-sama. Sebelum ada barter, manusia itu hanya menghidupi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Menanam. Mau makan jagung, tanam jagung. Mau makan lombok, tanam lombok. Mau makan ikan, silahkan berburu ikan, memancing ikan. Contoh misalnya kangkung dengan bayam dianggap memiliki nilai yang sama. Jadi kalau si Reski mau makan kangkung, terus si Fatir mau makan bayam, tinggal baku tukar. Yang jadi masalah kalau Reski punya kambing dan kamu cuma punya kangkung, apakah Reski ini mau menukar kambingnya dengan kangkung? Tidak. Nah, karena nilainya tidak sama. Akhirnya seperti tadi yang dikatakan temannya, ada susah karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, setelah ada barter tidak langsung ada uang seperti yang kita pegang, nak. Ya, ada dianggap benda-benda bernilai, ya. Akhirnya masyarakat mulai berpikir bagaimana caranya membuat uang yang tahan lama. Nah, salah satu uang yang tahan lama adalah logam mulia atau emas dan perak. Betul? Iya. Kenapa ini juga tidak bertahan lama? Betul sekali, karena berat. Ini dianggap tahan lama karena tidak rusak, tidak mudah rusak. Bahkan disimpan bertahun-tahun pun tidak rusak. Nah, muncullah namanya surat emas, surat jaminan emas. Jadi punya uang, ini dulu ya nak ya, surat jaminan emas. Punya uang, tapi dalam bentuk, tetap dalam bentuk emas, tapi bukan lagi emas yang dibawa-bawa, tapi suratnya. Nah, berdasarkan bentuknya, uang dibagi dua, uang giral dan kartal. Nah, berdasarkan wujudnya, ada yang punya uang, saya cashless soalnya. Ada yang punya uang, nah uang fisik ya, uang fisik dengan uang elektronik. Nah, tadi ini yang disebutkan temannya, uang kartal atau uang kertas dan logam sering kita digunakan ya. Ini yang selalu kita pegang. Ya. Terus ada yang perlu kalian ketahui. Uang kartal dan uang logam tidak semua bank bisa mengeluarkan dan mencetak. Bank mana yang mencetak uang kertas dan uang logam? Ada yang tahu? No, bukan Bank BCA. Sedikit lagi. Apa? Bank Indonesia. Hanya tepuk tangan dulu untuk siapa lagi patur. Lanjut, fungsi uang. Bisa siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Iya. Saya rasa uang sebagai alat tukar ketika kalian pergi ke kantin atau belanja di supermarket, di mall, selalu pakai uang. Ketika kalian membayar pakai uang, otomatis kalian akan mendapat benda yang kalian bayar. Betul? Sebagai penyimpan kekayaan, tadi sudah dijelaskan, dan sebagai pemindah kekayaan. Contohnya juga tadi bukan cuma diwariskan. Contoh misalnya, punya barang apa yang mahal menurut kalian yang ingin kalian beli? Motor. Kisaran berapa tuh harganya? Menurut kalian yang mau kamu beli? Kamera. Handphone. Nah, harganya mahal ya. Anggaplah kita sepakat dulu. Yang kita anggap mahal itu anggaplah kita semua orang kaya ya. Amin.
10 juta. Jadi tadi uang yang 10 juta kita pegang, nilainya berubah jadi handphone. Jadi alat pemindah kekayaan. Terus kita mau beli mobil misalnya, atau beli motor seperti temannya. Tadi uang yang puluhan juta kita pegang, berubah menjadi mobil atau motor. Ya, dana mobil yang puluhan juta ya, ratusan juta. Pernah semua ke bank? Apa kesan pertama kalian ketika ke bank? Dingin. Harum, apalagi? Apa? Nyaman. Kayaknya enak tinggal di bank ya. Dingin, harum, nyaman. Keuangan. Kita bahas dulu lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, bank sentral, lembaga keuangan bank dibagi menjadi tiga, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral itu adalah, bank yang mencetak uang adalah bank apa? Bank Indonesia. Nah, kenapa bank sentral ini perlu ada? Karena dia berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang. Pernahkah kalian berpikir Indonesia punya banyak hutang ya? Kenapa tidak cetak uang banyak-banyak untuk bayar hutang? Betul, nanti inflasi. Pintar ini ya. Apa itu inflasi? Apa sih? Inflasi itu adalah kenaikan harga yang terus-menerus yang menyebabkan mata uang kita melemah. Uang itu harus beredar dengan stabil supaya berjalan juga dengan stabil. Selain menjaga stabilitas, dia juga sebagai induknya bank. Lanjut lagi, bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, melakukan jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, giro, dan cek. Valuta asing itu adalah mata uang, nah ya. Jadi kita, kalau kalian mau ke luar negeri, mau beli, kan harus pakai uang luar negeri ya, bisa ke bank untuk ganti rupiah. Contoh bank umum seperti yang pernah kalian pergi. Bank apa yang pernah kalian pergi? BNI, BCA, BRI, Bank Mega, BSI. Lanjut ya, lembaga keuangan bukan bank. Ada perusahaan sewa, perusahaan atau leasing, asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek pegadaian, dan koperasi. Nanti kita bahas di ini, pembagian kelompok. Jadi kalian bikin mind maps-nya, tapi saya bagi kelompok terlebih dahulu. Coba ketua kelas kelompok 2. Kelompok 2 ya, kelompok 2 lagi. Nurul Sahra. Andi Nurul Sahra. Kita akan membuat mind maps terkait materi yang telah kita pelajari. Bagikan satu kelompok satu, kelompok 2 jenis uang, kelompok 3 lembaga keuangan bukan bank. Nih, ada lemnya di sini nak. Di sini, ini ada lemnya ya. Ya, saling membantu, tetap semuanya harus terlibat aktif. Lima menit lagi. Nah, boleh langsung disusun saja semuanya. Baru di ini. Nah, ada yang menyusun, ada yang langsung lem supaya cepat. Bukan bank. Dia LKBB. Kelompok 1 bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil mind maps-nya. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sini Ustazah bantu untuk menempelkan hasil mind maps-nya di depan. Oke, silakan maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan temannya nak.
Oke, perkenalkan kelompoknya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah uang. Ya. Asal mula uang. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi karena semua kebutuhan. Yang kedua itu asal mula munculnya uang. Yang asal munculnya uang itu dari barter, terus uang barang, dan uang logam, dan uang kertas, dan uang tunai. Oke, lanjut. Yang ketiga itu uang barang. Pada masa ini orang memulai menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Tidak semua benda dapat dijadikan uang. Ya, lanjutkan lagi nak. Langsung di sini contoh uang barang. Ya. Yang lain dengarkan ya. Yang berlaku di India, kuda, yang berlaku di Rusia, dan berlaku di Oke, masih ada? Uang uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama uang barang, yang kedua uang logam, yang ketiga uang kertas. Oke, baik, itu adalah hasil presentase dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan kelompok 2. Kenapa masyarakat butuh alat tukar yang mudah dan pakai uang? Karena uang memudahkan transaksi ekonomi, memperlancar perdagangan, dan memberikan ukuran yang jelas terhadap nilai suatu barang atau jasa. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Fungsi uang terbagi menjadi 5. Yang pertama sebagai alat tukar, Oke. sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpanan kekayaan, dan yang terakhir sebagai pemindah kekayaan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke. Uang kertas masih banyak yang digunakan sedangkan sudah ada di uang perak. Nah, silahkan kelompok 2 menjawab. Karena uang kertas itu lebih mudah dipakai buat bayar transaksi kecil, terus bisa juga dipakai di tempat kayak toko yang belum punya sistem pembayaran elektronik. Terus juga membayar tanpa HP. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silahkan ambil maps-nya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silahkan diambil mind maps-nya, baru kita mulai asesmennya. Ya, silahkan kita mulai asesmennya. Tadi nomor 1 saya bagikan ya kuisnya. Ada Fatir, mana Fatir? Jelas ya? Baik, soal pertama silahkan dibaca. Yang tahu jawabannya langsung angkat. Oke, sudah semua? Satu lagi, siapa ini? Tinggal 11. Oke, sudah semua. Kita jawab sama-sama. Hitung, 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah B. Yeay. Lanjut. Baik ya nak ya. Itulah asesmen singkat dari saya. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Secara singkat saja. Oke, silahkan. Salva. Jadi kesimpulan dari pelajaran tadi, kita tuh belajar mengenai asal usulnya uang, Betul. macamnya uang, yaitu manfaatnya uang. Dan ada berbagai jenis juga bank, lembaga keuangan bank sama lembaga keuangan bank. Oke, tepuk tangan untuk Salva. Lanjutkan. Jadi, betul ya, kesimpulannya kita telah belajar mengenai asal muasalnya atau asal mulanya bank, asal muasalnya uang,
jenis-jenisnya sudah kita ketahui, ada jenis uang kartal, uang giral, serta fungsinya. Yang paling ini yang krusial adalah fungsinya sebagai alat tukar. Dah, terakhir di refleksi. Saya akan bagikan kalian satu kertas, dibagi ya sama teman-temannya. Secara singkat aja, refleksi kita hari ini, hal apa yang kamu pelajari hari ini dan mengapa kalian memandangnya penting, terus kegiatan apa yang kamu pikir paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, yang sudah boleh langsung ditempel, ditap-tap-tap. Oke, sudah semua? Oke. Jadi jenis-jenis uang, asal-muasal uang. Nah, dengan kita belajar tentang uang pada hari ini, mungkin kalian kan setiap hari kita pasti pegang uang. Kalian sudah pegang uang ya, tujuan jajan ke sekolah, bahkan pulang sekolah. Nah, saya berharap ketika kita belajar ini, kalian bisa menjadi anak yang cerdas mengelola keuangannya. Ya, ketika punya uang lebih, jangan semuanya dibelanjakan. Cobalah ditabung supaya di masa depan kita bisa menjadi bebas finansial. Nah, baik, untuk materi selanjutnya nanti kalian akan mempelajari tentang globalisasi, ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang jenis-jenis uang, lembaga keuangan bukan bank, dan asal muasal uang. Jadi, saya harap kalian sudah mengetahui walaupun sedikit saja tentang materi yang telah kita bahas hari ini. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, mana ketua kelasnya? Kita baca doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini, nak. Wa atubu ilaik. Oke. Alhamdulillah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.